Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung kembali mengadakan sosialisasi dan pelatihan KRPL oleh kelompok wanita Tani Surya Wisma. Kegiatan kali ini dipusatkan di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Lalu seperti apakah rangkaian kegiatannya? Berikut liputan untuk Anda. Mon endah kang katulu amranani yang semake kalbu kumalar wujute kuno tulangaken nyoto terus tinoto. Pemirsa, masyarakat Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung sangat perlu memanfaatkan lahan dengan bercocok tanam sayuran dan buah-buahan. Hal ini dianggap perlu agar masyarakat sekitar tidak selalu bergantung pada pedagang sayur keliling. Sayur mayur seperti selada air, daun bawang merah, seledri, sayur terong, dan lainnya bisa ditanam di lahan yang berada di dekat rumah tanpa harus selalu bergantung pada pedagang sayur keliling setiap harinya. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya, yang terlihat meninjau langsung hasil tanaman warga Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Banyak sekali tanaman sayuran yang berhasil dibudidayakan oleh warga sekitar Desa Jaraan, seperti halnya tanaman sayur mayur tomat, bayam, cabai, dan lain sebagainya. Ini programnya namanya KRPL. Kalau kita perpanjang namanya Kawasan Rumah Pangan Lestari. Tujuannya agar masyarakat ibu-ibu ini kelompok ini ibu-ibu KWT. Kalau di sini namanya kelompok Surya Wisma. Ini kegiatan ini dalam satu kawasan. Jadi satu jalan gini sudah banyak 30 KK yang terlibat itu. Jadi satu kawasan ini harus gitu. Konsepnya begitu. Tujuannya yang pertama agar masyarakat mau memanfaatkan pekarangan. Karena ada 20% lahan kita itu yang sisanya itu sawah dan tegal dan yang sisanya adalah pekarangan 20% itu. Sehingga kalau itu dimanfaatkan ada potensi secara ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu bisa mendapatkan tambahan. Ya. Yang ketiga bisa mengendalikan harga pasar. Jadi kalau ibu-ibu semua mau menanam sayuran, kita tidak akan pernah mengalami harga lombok yang melonjak tinggi. Kalau semua mau, gitu. Kemudian yang keempat adalah ibu-ibu bisa mendapatkan sayuran yang higienis, yang sehat. Artinya sayuran yang tidak menggunakan pupuk kimia, sayuran yang tidak menggunakan pestisida. Gitu. Ini tujuannya itu sebenarnya. Kalau ini dikembangkan, sebenarnya potensi kita cukup bagus karena jumlah lahan kita masih cukup banyak. Mon endah kang katulu amranani. Tanaman sayur mayur yang ditanam oleh ibu-ibu kelompok wanita ini atau biasa disebut dengan KWT Desa Jaraan berhasil menghasilkan tanaman sayur yang memuaskan. Dalam satu kawasan di Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, terdapat banyak gang jalan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap kepala keluarga untuk menanam tanaman sayur mayur. Umine angremboko seni budayane papan wisata kang asri tulungaken datan nguciwani. Kegiatan KRPL merupakan model pemanfaatan setiap jengkal lahan, termasuk lahan tidur atau lahan kosong yang tidak produktif pada pekarangan.
sebagai penghasil pangan serta memenuhi pangan dan gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dan jajarannya ini turut meninjau langsung tanaman yang berada di Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dan berkesempatan untuk berbincang langsung kepada warga. Program dari pemerintah pusat sekaligus dari pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didukung dari Dinas Ketahanan Pangan. Maka di sini sebagai proyek percuntuan dari Kecamatan Gondang, mungkin ini adalah yang kedua kalinya kita mendapatkan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan. Yang pertama itu kita dapat 50 juta, yang pada saat ini masih kita gunakan sekitar 37 juta, yaitu mengenai dengan tumbuh-tumbuhan pangan, mulai dari lada, mulai dari stroberi, tomat, dan yang lainnya. Dan yang lainnya kita gunakan untuk peternakan. Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL sendiri diwujudkan dalam satu rukun tetangga atau rukun warga yang telah menerapkan prinsip rumah pangan lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah ibadah, dan lainnya. Lahan terbuka hijau serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Kegiatan ini untuk mengembangkan beraneka ragam komoditas pertanian yang lestari dan berkelanjutan, sehingga ketahanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat dapat terpenuhi. Pemenuhan pangan ini merupakan hak atas pangan dan hak akses masyarakat akan berbagai sumber pangan. Selain itu, juga upaya untuk menciptakan program pemerintah pusat dalam membantu meningkatkan pembangunan perekonomian. Harapan kita ini mungkin salah satu ya dari program pemerintah pusat bagaimana memanfaatkan dana DD itu untuk tahun 2020 itu diutamakan pada pembangunan perekonomian yang pertama. Yang kedua adalah stunting. Stunting itu di mana dipahami terkait dengan masalah tumbuh kembang anak mulai dari 0 tahun sampai umur 6 tahun. Mungkin di Desa Jaraan mungkin ada 1 atau 2 yang perlu kita perbaiki terkait dengan gizi ini. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tentunya harus dimanfaatkan dengan baik, yakni pada beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan. Masih dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan KRPL yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, pemirsa. Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Jaraan berkesempatan untuk menjelaskan langsung terkait program KRPL kepada ibu-ibu kelompok wanita tani. Program yang diarahkan oleh Pak Jokowi yaitu bagaimana pada tahun ini kita membangun pembangunan yang mengarah ke perekonomian. Jelas nggak? Jadi bukan asal membangun yang tujuannya untuk perekonomian. Yang kedua adalah stunting. Yang dimaksud stunting ini ketika bapak atau ibu melihat di sekitar lingkungannya
Ada anak-anak mungkin tumbuh kembang mulai dari 0 tahun sampai 6 tahun yang mungkin tumbuh kembangnya agak terlambat, bisa dilaporkan ke desa. Itu karena ada program khusus untuk tahun ini. Dan pada tahun ini kita sudah mengupload untuk dana pembangunan perekonomian itu kita upload 70% dari 780 juta itu, Bu. Yang 20% untuk kesehatan dan pendidikan, yang 10% pemberdayaan. Salah satu di Bojonegoro. Bojonegoro itu bekerja sama dengan Universitas Brawijaya terkait dengan teknologi tepat guna, yaitu katul. Katul mungkin diolah kan sulit, bisa ibu-ibu di browsing. Katul itu kalau sudah diolah menjadi minuman 1 liter 1.900.000. Bisa ibu dilihat browsing Katul Bojonegoro. Jadi katul kan tidak ada manfaatnya nih. Dari beras diolah menjadi minuman itu per liter 1.900.000. Apa manfaatnya katul? Itu membersihkan toksin-toksin yang ada pada tubuh kita, termasuk kanker. Toksin itu racun, Bu, ya. Kanker, diabetes atau yang lain. Jadi sekarang yang sudah mendapatkan nama untuk Kabupaten Tulungagung adalah pengolahan blimbing. Apik sudah kita bantu 45 juta, Pak Sigit. Jadi kita bantu penyertaan modal, bukan dari desa. Kita belikan mesin, kita bikinkan klausul MU-nya bagaimana bagi hasil sedikit banyak bisa menghasilkan PAD. Blimbing sudah booming sekarang di Brawijaya, booming di Kalimantan, booming. Sayang dia tidak punya lahan untuk penanaman blimbing, jadi rasanya nggak bisa bertahan. Kita ngambil dari desa sana, nanti diolah sudah berubah. Ngambil dari Moyoketen, rasanya berubah. Mungkin kalau di sini bisa dimanfaatkan, ditanam pohon blimbing. Itu pohon blimbingnya bisa dijual ke Apit. Harapan saya seperti itu, Bu. Kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu KRPL di wilayah tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas, khususnya dalam memanfaatkan dan mengolah bahan pangan. Saya sebenarnya pengen tumbuh. Jadi jaraan itu harus punya. Kita punya gubernur, Pak, namanya Pak Basofi, itu one village one product. Jadi satu desa itu punya satu produk. Saya kira seperti Moyoketen niku, Bu. Jenengan lihat tindak Moyoketen hari Sabtu Minggu tempat blimbing itu, jenenge bus itu sampai gak cukup parkir lapangan itu, Bu. Nah, kita sekarang di sana menumbuhkan itu. Kita sudah ngolah, Pak Lurah, sampai ke jus blimbing, sampai ke jenangnya blimbing, Pak. Jadi Pak Irwan kemarin sudah meluncurkan anggaran hampir 400 juta, Bu. Oke, sudah semua olahnya kan di sana. Kebetulan ada Pak, jenang lasimun itu, Bu, nggih, jare sebuah lasimun mungkin nggih leres niku. Dia kan biasanya jenang ketan yang bisa dijual di pasar sampai kemana-mana itu, Bu. Nah sekarang kita modifikasi blimbing buah yang sortiran, yang rusak itu, Bu, karena hama. Nah itu diolah jadi jenang blimbing. Tapi ternyata juga nggak sebegitu jalan, Pak Kades. Coba nanti Pak Kades lihat. Sekarang gini, Pak Lurah, misalkan tadi punya program itu, dinas siap untuk mensupport, membantu. Sepanjang Pak Lurah di musrenbangnya masuk, usulannya masuk di kecamatan, masuk di kabupaten, Pak Lurah. Nah, kita siap membantu. Nah, ibu-ibu, kenapa harus KRPL? Jadi, saya kalau dipanggil Pak Bupati sama Pak Sekda itu bolak-balik diseneni. Sama Pak Indra Fauzi yang sudah pensiun itu, Pak Sigit, apa dewi lho, Pak Sekda sudah pensiun, Pak. Hati pensiun ini kok ngatasi Lombok gak iso, ngatasi bawang merah gak iso, gitu. Sayur-sayuran, sok-sok daging ayam juga begitu, daging sapi begitu. Nih, pada saat kemarau panjang seperti sekarang ini harga beras mahal. Terus apa wae dhewe iki hasilnya sprono sprene nyambut gawe, Pak Sigit itu. Sebenarnya salah satu jawabannya yang disampaikan oleh Pak Sekda niku adalah KRPL.
Benar, Bu. Karena katanya Bu Al, Pak Kades, ada 20% lahan pekarangan di Indonesia itu yang tidak dimanfaatkan. Pekarangan ini apa? Ya cepuren lah, Bu. Kalau saya jalan tadi, ya saya lihat banyak yang tidak produktif katanya Pak Lurah. Lah karepe pemerintah, lahan itu dimanfaatkan. Pemirsa, sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dalam mensejahterakan masyarakatnya. Melalui kegiatan seperti ini, harapannya masyarakat di Kabupaten Tulungagung bisa lebih mudah untuk mendapatkan bahan pangan dan nantinya bisa mengolahnya untuk menjadi pemenuhan kebutuhan pangan. Paling akhir, Bu, dari KRPL ini diharapkan jenengan bisa menghemat biaya untuk belanja. Piye solusinya Pak Sigit? Saya sudah sering cerita, ya Pak Surani, besok itu diusahakan lek jenengan nanam sayur, Bu. Yang pertama tidak harus di polybag. Ya, jangan perhatikan lek lahannya buka bentak-bentak. Sudah buat bedeng aja di situ karek mageri lek gak iso mageri wis dikae tukokne paranet itu, Bu. Tanam di lahan lebih bagus, lebih alami, itu loh, Bu, ya. Kemudian yang kedua, tanam sayuran paling tidak 7 jenis. Benar, Bu. Artinya lek omae pager durung besi kayak di depan itu, rumah depannya udah besi terlanjur, Bu, misalnya karena mampu gitu. Kalau Ibu tidak, pagerono koyok wong tuane awake dhewe dhisik bisa luntas. Pak Sigit sekarang itu kalau beli bodohan itu masih beli luntas. Bagi ibu-ibu yang muda itu bermanfaatnya besar. Nggih, mengurangi bau keringat dan seterusnya. Ya, bagus itu, Bu. Saya kalau beli bodohan kalau masih ada luntas, ada sembuan, ada ini lagi apa? Kemangi, itu kita beli. Gitu, Bu. Ya. Itu tanam luntas sebagai pagar. Seminggu sekali bisa dipanen yang muda-muda. Tradisi kesenian maju. Pemirsa, dalam kegiatan ini juga diadakan pelatihan pembuatan saus tomat. Terlihat ibu-ibu ini begitu antusias menyimak dan praktek langsung dalam pembuatan saus tomat yang berbahan dasar dari buah tomat yang masih fresh atau segar. Pelatihan ini pun juga disambut antusias oleh kelompok wanita tani Surya Wisma Desa Jaraan, yang mana kegiatan lanjutan ini nantinya bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan produk pertaniannya. Saya Ratri Septiana, saya sebagai ketua kelompok dari kelompok wanita tani Surya Wisma Desa Jaraan. Pada hari ini kami mendapatkan pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, yaitu membuat saus tomat dan juga filet lele atau lele crispy. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan KRPL yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk kelompok kami, yaitu berupa dana dari APBN sebesar 50 juta. Saus tomat sendiri merupakan produk olahan tomat yang paling banyak diproduksi secara komersil. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya oleh kelompok wanita tani Surya Wisma Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
dalam mengolah tomat menjadi saus tomat sehingga dapat menghasilkan saus yang bermutu dan baik bagi kesehatan. Ini dapat pula untuk meningkatkan perekonomian khususnya pada masyarakat Desa Jaraan. Dengan adanya kegiatan ini, harapan kami semoga kami bisa meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang ada di Desa Jaraan ini. Bertempat di Balai Desa Jaraan inilah pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung juga melakukan pelatihan pembuatan ikan lele crispy sebagai pelatihan catering Dana Desa Jaraan Kecamatan Gondang. Mengingat lele sendiri saat ini juga dibudidayakan oleh warga Desa Jaraan, sehingga saat panen bisa diolah menjadi sebuah masakan. Peternakan yang ada saat ini adalah kolam lele, sekitar ada 3.000 bibit, yang itu ada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, sekaligus kita juga mendapatkan bantuan tambahan senilai 20 juta dari APBNP pusat. Kita juga bikin kolam lele juga, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh kembang, dan kemarin sudah kita panen sebagian untuk posyandu membantu starting, sudah kita gunakan sebagian. Seperti inilah pemirsa suasana saat ibu-ibu kelompok wanita tani Desa Jaraan mengikuti pelatihan proses pengolahan lele. Pada pelatihan ini, ibu-ibu KWT berkesempatan untuk praktek langsung dengan resep yang sudah disiapkan. Diharapkan dengan adanya pelatihan mengolah lele seperti ini, nantinya KWT tidak hanya bisa menjual hasil panen berupa lele yang masih hidup saja, tetapi bisa diolah menjadi sebuah masakan yang menghasilkan nilai jual lebih tinggi. Harapan kita ke depannya untuk wilayah lingkungan Desa Bakalan, kita kelompok tani wanita Surya Wanita ya, mudah-mudahan ke depan kita setidaknya bisa mendapatkan PAD. Jadi ke depannya pemerintah Desa Jaraan siap mendukung dengan adanya program dari Dinas Ketahanan Pangan, sekaligus nanti kita di sini akan kita bikin ikon Desa Stroberi yang nanti bagaimana pengelolaan dari kelompok wanita tani ini kita bantu, nanti kita bikinkan relung-relung yang sudah saya paparkan tadi. Mudah-mudahan ke depanan bisa membuka perekonomian bagi masyarakat sekitar Dusun Bakalan ini, menambah perekonomian, bisa membantu perekonomian keluarga. Setidaknya untuk sayur-sayur mayur tidak beli dari toko atau di pasar. Itu harapan kita. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya pelatihan KRPL di Desa Jarakan. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini masyarakat Kabupaten Tulungagung, khususnya Desa Jarakan, agar bisa lebih mudah mendapatkan bahan pangan dan nantinya bisa mengolahnya untuk menjadi pemenuhan kebutuhan pangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sanita Fitria pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CTV.